Hai Sobat Gmob. Nah, ini sekarang akan review mobil Daihatsu All-New Xenia yang berbeda tipenya ya. Kalau sebelumnya kita sudah review untuk tipe Asa yang 1500. Nah, kali ini kita akan review untuk tipe R juga. Sama-sama R. Kalau sebelumnya kita sudah review R Asa, sekarang kita akan review untuk R ADS. Apa aja sih perbedaannya dengan Asa dan R ADS ini? Ternyata juga cukup banyak ya. Kalau untuk yang tipe ini adalah tipe R Asa 1500. Sedangkan untuk yang R ADS itu juga ada 1500 dan ini 1300-nya. Gitu. Kita akan review untuk yang 1300. Apa aja sih yang ada di Xenia R ADS 1300? Nah, perbedaannya tuh terlihat dari stripping merahnya. Ini nggak ada. Ini polos semua. Polos, hanya dia memiliki aksen black piano ya. Tetapi untuk grill atas bawahnya itu sama, dan dia tidak memiliki kamera di depan. Itu jadi mobil Xenia R ADS ini tidak memiliki 360. Tapi yang berbeda dari R Asa adalah dia memiliki body kit di bagian bumper depan, belakang, dan side skirt kanan kirinya gitu. Dan ini akan terlihat tidak memiliki fitur Asa dari mana? Dari kaca depannya tidak ada sensor sama sekali untuk tipe R ADS gitu. Oh, untuk yang lainnya overall masih sama ya, masih sama semua. Dan ini juga ada fog lampnya sama, kanan kiri masih pakai bolam halogen biasa. Untuk headlampnya sudah menggunakan LED multi reflektor di sini, ada 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin sini nanti ada lampu kecilnya juga, tetapi juga itu sudah menggunakan LED, jadi sudah tidak menggunakan bolam biasa lagi gitu. Kita ke bagian samping dari mobil ini. Untuk bagian mesinnya nanti kita review belakangan ya. Kita bagian samping dulu. Untuk bagian siluetnya ini baru semua dari mobil ini gitu. Jadi memang memiliki konsep tidak menggunakan bodi yang lama atau tidak menggunakan sasis lama. Jadi memang benar-benar all new Daihatsu Xenia. Nah, untuk di R ADS ini dia menggunakan velg R15. Bagian samping menggunakan spion yang sebenarnya sama dengan model Xenia sebelumnya, tetapi dia penempatannya berbeda. Dia ada langsung ke pintu, sedangkan kalau sebelumnya kan ada di pilar ya gitu, tetapi ini ada di frame, tetapi ini langsung di pintu, jadi memang kesannya lebih sporty ya. Nah, perbedaan dengan Asa dan ADS adalah nih, nggak ada kameranya juga nih, tadi depan nggak ada, di sampingnya juga nggak ada, jadi polos semua tuh. Side skirtnya juga two-tone ya, two-tone, dan bukan hanya two-tone, three-tone. Ada warna body, ada hitam doff dan merah di satu bodinya, dan ini ada emboss ADS. Oke, nah ini belum menggunakan smart key ya, karena belum ada sensornya nih. Oh sorry, sudah ada sensor, tetapi mungkin yang sisi sebelah kiri belum menggunakan sensor, tapi dia sudah menggunakan smart key juga atau stop button. Oke. Samping juga tidak ada set body molding, masih polos ya. Nah, pun juga menggunakan itu. Jadi untuk Xenia ini belum ada yang menggunakan rem belakang model disc. Untuk antenanya juga sudah mudah menggunakan model shark fin. Oke. Lalu nih, belakang menggunakan body kit ya. Sama, ini memiliki 3 layer warna, dari warna body, hitam doff, dan aksen merah. Gitu. Hanya sekedar tempelan aja ya, tetapi memang membuktikan suasana yang berbeda pada mobil ini. Gitu. Kita lanjut lagi untuk di bagian dalam mobil ini. Oke. Lalu untuk
saklar power window-nya juga auto di sisi driver, lainnya masih ya naik turunnya manual, masih pencet-pencetan biasa ya, belum ada autonya ya. Lalu auto retract juga ada di sini. Ini pengaturan spion kanan kiri. Nah, perbedaannya dengan ASA dan ADS, dia memiliki ion untuk AC, sedangkan untuk stability control di sini nggak ada. Itu. Nah, ini untuk kelengkapannya sama nih, modelnya keras semua, tidak ada yang empuk-empuk ya di Xenia ini ya. Masih menggunakan door trim yang sama, memiliki 2 cup holder. Lalu di sini juga ada lacinya dan ini ada speaker. Untuk setirnya juga berbeda dari ASA. Untuk ADS ini yang 1300, dia warnanya sama semua ya, hitam semua, tidak ada aksen-aksen warna-warna yang lain. Lalu di sini juga ada airbagnya di sisi driver dan sisi penumpang. Oke, lalu nah ini nih, ini hanya ada tilt, teleskopiknya nggak ada. Oke, ada cup holder juga. Lalu di sini pembedanya tidak ada aksen merahnya ya untuk di kisi-kisi AC-nya, pengaturan AC. Tetapi untuk strapping merahnya ada di sebelah tengah dari dashboard ini sendiri. Setir juga sudah dilengkapi dengan audio steering switch yang menghubungkan di head unit dan untuk melihat MID dari kendaraan ini. Dan ini juga sudah memiliki fitur pembuka pintu, jadi pintu mana yang terbuka di sini sudah ada gambarnya di instrumen meternya. Nah, ini bedanya lagi, ini sudah menggunakan digital ya. Digitalnya tuh berbeda dengan modelnya si Toyota Veloz. Ini hanya seperti Xenia model sebelumnya ya. Ini sama bentuknya aja yang berbeda, tetapi untuk fitur-fiturnya sepertinya sama. Lalu ada start stopnya di tengah. Ini ada tempat ruang penyimpanan terbuka, ini ada tempat kartu, dan lalu di sini ada soket USB. Ini bisa untuk menjadi ngecas handphone. Nah, ini manual, jadi ini masih menggunakan yang manual, jadi bukan yang matic. Ini ada 3 pedal dan empuk loh, koplingnya empuk, beneran nggak bohong. Empuk. Head unitnya juga masih menggunakan tipe yang sama ya dengan ASA. Memiliki 7 in besarnya. Nah, ini ada aksen apa ya, karbon-karbonannya gitu. Karbon-karbonannya, ini juga tempat penyimpanan terbuka. Laci ya masih kecil dan masih ya padanya, tidak memiliki soft opening. Nah, ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder. Ini juga tidak ada aksen merahnya. Kalau di ASA kan di sini ada ya, yang 1500. Ini juga buka padanya, tidak soft opening dan kecil. Kenapa nggak dibuat lebih lebar ya, atau besar dikit lah? Di sini juga polos, nggak ada untuk ngecasnya lagi. Dan ini memiliki karpet yang memiliki model berbeda. Di sini ada embosan ADS-nya dan memiliki kontur. Ini mirip dengan karpet yang 3 dimensi ya. Tuh, lalu di sebelah kanan itu juga sama, polos, tidak ada yang empuk-empuk di door trimnya. Cup holdernya juga 2 buah, sama, ada speakernya juga, ada tombol speaker power window-nya. Lalu tidak ada kesan atau aksen chrome untuk di handle pembukanya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian atasnya nih. Sun visor-nya kecil sekali, tipis, tidak ada vanity mirror. Di bagian sisi penumpang untuk sun visor-nya ada vanity mirror, masih tipis, tapi di sini ada lampu baca 2 buah. Bisa seperti ini cara menyalakannya. Spion tengah dengan dynamic view. Nah, ini pembedanya dengan ASA. Ini nggak ada sensornya ya, polos.
tapi ini sudah dilengkapi dengan tweeter. Tuh, sama dengan versi Asa R1500-nya. Nah, ini ada power outlet, rem tangan masih model tarik, tidak ada chrome-nya juga di bagian sisi pembuka kunciannya. Konsol box yang kecil, ada tapi kecil, tapi apa ya, masih kurang agak tinggi dikit ya mungkin ya untuk konsolnya, karena masih agak gantung ke bawah nih. Lalu untuk jok ada sliding, reclining, dan headrestnya bisa di adjustable gitu. Untuk hand gripnya bisa dinaik turunkan, automatic retract. Oke. Dan ini posisi mengemudi saya ya, mengemudi saya yang ideal nih, segini nih. Nanti kita akan lihat di bagian belakangnya apakah cukup nyaman di baris sisi keduanya. Yuk kita lanjut di baris kedua. Nah, di baris kedua ini polos, semuanya keras, nggak ketemu yang empuk-empuk, semuanya keras. Tapi overall desainnya juga sudah cukup oke. Di sini ada cup holder, di bawahnya juga ada lagi cup holder. Di sini ada set pocketnya, lalu ada speaker, seat back pocket 2 buah kanan kiri. Ada juga untuk power outletnya 2 buah di sini. Lalu tempat penyimpanan terbuka untuk mungkin taruh HP di sini bisa ya. Di sini juga karpetnya model 3 dimensi ya, dengan embusan ADS. Tapi di sini ada tunnelingnya sedikit. Harusnya penggerak depan ya overall oke lah. Ini mungkin jalurnya pipa knalpot. Tapi oke untuk dinaiki. Legroomnya tadi di sisi driver juga cukup lega, dan ini bisa di maju mundurkan, sliding. Oke, masih cukup lega ya di sini ya. Lalu, nah di sini cukup nyaman, saya bisa senderan. Oke, klip saya agak jatuh di sini. Nah, udah. Oke. Lalu di sini, oh beda lagi ya. Di sini nggak ada untuk handrestnya ya. Jadi ini model fix, nggak bisa diapa-apain. Tetapi untuk desain joknya dan motif joknya sama, fabric. Lalu untuk headrestnya bisa di adjustable, naik turunkan. Model AC-nya seperti ini. Seperti apa ya? Kalia Sigra ya. Lalu switch-nya di sini, lampu tengah kabinnya juga masih menggunakan bolam biasa. Dan kita lanjut di bagian baris ketiga. Yuk. Oke, ini saya melangkah ke baris ketiga. Baris ketiganya, ini tadi posisi idealnya di baris tengah, baris kedua. Oke, legroomnya sempit. Headrestnya lumayan sempit ya, gitu. Jadi ya oke lah, tapi masih oke lah untuk kita naikin di orang dewasa ini. Tapi ya cukup tidak atau kurang nyaman ya sebenarnya ya. Oke, untuk kelengkapannya sama nih. Ini ada power outlet juga di sini. Lalu di sini ada cup holder 2 buah, di sini tempat penyimpanan terbuka. Di kanan kirinya sama nih ada tempat penyimpanan terbuka, tetapi yang di bagian kirinya tidak ada power outlet. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi di bagian bagasinya. Ini dan ini sama nih ya. LED. New Xenia ini juga belum ada rear defoggernya ya di sini ya. Tapi sudah ada rear wipernya. Sudah ada mundurnya. Sensor parkir 2 buah kiri. Nah, ini pembukanya sama. Sudah menggunakan elektrik. Laci penyimpanan di sebelah bagasi sini bagian dalam. Ada laci penyimpanan terbuka juga, ada lampu bagasi. Lalu ada apa lagi ya? Ini dia nih. Joknya ini bagian belakang dilipatnya 50-50. Oke. Lalu overall di sini nggak ada apa-apa lagi, hanya ada stop lamp, stop lamp.
kita lihat bagian ban cadangannya, apakah masih menggunakan kaleng atau sudah velg alloy. Yang tipe ini masih menggunakan velg kaleng, tetapi memang sudah full size gitu ya. Memang mungkin sengaja ada pembedaan dari tipe paling atasnya dan tipe di bawahnya dari R asanya itu sendiri. Tapi knalpot juga sudah ada mover tip-nya, sudah ada reflektor 2 buah di sisi kiri dan kanan. Ya, itu aja. Kita lanjut ke bagian depannya. Oke, di bagian mesinnya ini 1300 dengan mesin yang baru juga. Nah, ini sudah ada tesnya juga di bagian mesin modulnya, lalu juga ini belum dicat, masih warna dasar. Lalu sisi engine bay-nya masih longgar banget ya di ruang mesin ini ya. Jadi kalau kita mau nambahin apa juga kayaknya sepertinya masih bisa. Ya, itu aja review saya untuk Daihatsu Xenia R ADS 1300. Terima kasih Sobat Jimok telah menonton. Bye!